lebih sejahtera dan mereka lagi bahagia-bahagianya dengan bantuan pemerintah, makanya mereka terasa tersakiti kalau dibilang itu bohong. Oke. Swasembada bohong. Baik, Bang Pangi, sedikit saja dari Anda, mohon intinya Bang. Jadi menurut Anda di mana sebenarnya batas kritis yang sah dalam demokrasi, Bang? Ya, itu makanya bagaimana, kalau kita pertanyaan gini Mbak ya, bagaimana kondisi demokrasi sekarang? Bagaimana kondisi kebebasan bersuara, berpendapat itu? Kemudian juga ditanyakan bagaimana kondisi orang untuk untuk menyampaikan kebebasan pers dan kebebasan, bagaimana kinerja pemerintah dalam melindungi kebebasan sipil. Itu juga harus dipastikan. Karena memang saya yakin ini kalau ditanya ke masyarakat pasti mungkin di atas 70%, 80% sudah mengatakan bahwa demokrasi masih pada rute yang benar. Kebebasan berpendapat masih dilindungi oleh negara. Buktinya buzzer hari ini, influencer, pengamat bebas ngomong. Dulu Mbak sebelum ngomong aja udah dijemput malam, nggak ngomong. Berarti artinya di zaman Pak Prabowo ini tidak ada intervensi masih ya? meyakini itu bahwa kebebasan itu masih diberikan ruang kepada siapapun untuk berbicara. Artinya kinerja pemerintah di dalam melindungi kebebasan sipil itu masih ada angin segar bagi saya. Tapi kalau kemudian nanti ke depannya saya nggak tahu. Nah ini saya merasakan 2 tahun Pak Prabowo itu semua kita pengamat bebas-bebas saja sampai sekarang. Berarti tanda-tandanya apa ke depannya? Ke depannya kita kan nggak tahu yang terjadi. Tapi itu yang perlu diingatkan. Hampir 1000 aktivis, Mas Pangi, yang kemarin peristiwa Agustus aktivis, itu diadili. Tidak ada dalam presiden-presiden sebelumnya. Karena pemahaman saya ini, bahwa Prabowo ini kelanjutan dari Jokowi. Jadi kecenderungan menjadikan hukum sebagai alat politik untuk membungkam lawan-lawan politiknya terjadi hari itu ini. Apa sih kok 1000 aktivis? Dari mana bahasa Bapak? Oke, silakan Kak Ito. Aktivis itu apa? 1000 aktivis dasarnya dari mana? Mereka punya Del Petro dan kawan-kawan, aktivis. seperti mereka punya identitas aktivis gitu. Padahal mungkin masih muda-muda. Kalau yang aktivis dibilang Pak mungkin kayak Bapak, kayak kita-kita umuran ini. Kalau masih muda bisa aja masa bayaran. Baik. Kalau dari Kak Ito sendiri batas kritik yang sah dalam demokrasi itu seperti apa? Itu harassment itu nggak boleh. Masa bayaran sebagainya nggak boleh begitu. Baik, sebentar Pak Ahmad. Saya mau tanya dulu ke Kak Ito, kalau menurut Anda batas kritik dalam demokrasi itu seperti apa Kak Ito? Harus data yang valid. Data yang valid. Harus data yang valid, harus bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Harus bisa, intinya sih tidak penghasutan Pak. Ini kan jadi narasi liar. Penghasutan itu hoaks, berita bohong. Kayak kata Bapak, ini pembungkaman. Baik. Oh di sosmed. Enggak loh, kayak buzzer segala macam. Saya belum dengar fakta di lapangan dari Kak Ito. Sebenarnya petani kita saat ini sejahtera berarti Kak? Sejahtera Mbak, soalnya ada bantuan subsidi pupuk. Oke. Alat-alat pertanian, pompanisasi, ada Alsintan. Baik. Ini karena didukung oleh alat-alat pertanian itu produksi meningkat dong. Baik. Yang mungkin dulu cuma 2 kali atau berapa kali setahun ini jadi 3 kali atau berapa. Produksinya kan jadi meningkat. Oke. Gitu meskipun lahannya menyempit katanya. Soal kan udah didukung alat. Alat dimodernisasi kan. Iya. Kalau umpamanya dari dulu kan masih mencangkul, masih pakai orang ya kan. Kalau ini kan mungkin untuk panen aja sudah siap mesin yang tinggal masuk ke situ. Baik. Dulu kan masih dipukul-pukul, seingat saya ya. Kalau sekarang kan prosesnya jadi lebih lamban. Iya, begitu jadi ya? dipukul-pukul kan ada yang bias jatuh nggak terhitung. Kalau sekarang kan mesin langsung semuanya. Jadi lebih sejahtera dan mereka lagi bahagia-bahagianya dengan bantuan pemerintah. Makanya mereka terasa tersakiti kalau dibilang itu bohong. Oke. Swasembada bohong. Padahal hari ini saja Mentan mengumumkan bahwa swasembada pangan itu di 5, bentar. Tinggal adu data aja sebenarnya. Iya, sebenarnya adu data. Baik. Gak harus lewat polisi. Baik. Saya kira gini Baik, Pak. saya sekarang mau tanya ke unsur Mas pidananya dapat itu tadi, yang pasal itu aja dipelajari oleh pakar-pakar. Apalagi Bapak katanya juga pengacaranya Mas ini kan. Pasalnya aja dipelajari dan didampingi ke Polda. Kita meluruskan di situ. Gitu. Baik, silakan Mbak Ahmad. Saya kira kritik dan mengemukakan pendapat itu amat sangat dilindungi oleh konstitusi. Jadi jangan sebentar-sebentar, bebas menyatakan pendapat, tetapi itu orde baru. Kalau ada tetapinya itu ada orde baru. Saya kira selama kritik
pendapat itu kemudian tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, tidak mengajak kekerasan, tidak sara, tidak menghina etnis dan lain sebagainya, etnis, agama dan sebagainya, saya kira tidak ada persoalan. Dan apa yang disampaikan oleh teman-teman pengamat, baik dari halal hutan kayu, tidak ada perbuatan melawan hukum baik dalam perspektif Makau atau penghasusan tidak terpenuhi di situ. Justru ini bikin rame karena temannya Mas Antoni di staf KSP ini yang kemudian ada cuitan dari Ulta Levinia itu kan setelah 4 hari atau 3 hari setelah halal bihalal. Jadi itu yang bikin heboh. Jadi kalau mau dicari yang bikin heboh ya tanya sama staf KSP dong. Diupload, baik. diupload Pak. Baik, silakan Diupload. Mas Anto tanggapannya. Ya, tadi kan posisinya adalah dari sebelah sana mengatakan kebebasan harus luas-luasnya itu pondasi gitu ya. Jadi siapapun yang berkata-kata baik di KSP baik di siapapun kita hargai. Siapapun berpendapat begitu ya. Dan jadi dari KSP pun dalam posisi kami bukan aparat penegak hukum. Kami tidak akan mengintervensi, kami tidak menentukan apakah unsur-unsur perbuatan melawan hukum pidana ini terpenuhi atau tidak. Tapi yang kami pastikan di sini tidak akan ada intervensi dari Pak Prabowo sebagai presiden, tidak akan ada perintah untuk melaporkan atau apapun, bahkan sampai saat ini bisa dicek mana ada. Tapi enjoy banyak yang melaporkan gitu. Nah itu kan rasa insecurity Anda. Baik. Ya dong. Baik. Tadi kan Anda merasa, oh Pak Prabowo insecure. Ini sebenarnya kalau kita pakai cermin, jangan Anda yang insecure. Anda yang merasa Pak Prabowo menikmati. Enggak, Pak Prabowo. Ada rasa insecure itu Bang, bahwa ada, tadi kalau- sudah dikatakan kalau bahwa bagi tidak akan ada aktivis, intervensi Kan dari Pak interupsi saya Prabowo. belum selesai boleh. Bagi aktivis Kalau dan misalnya pengamat tidak ada rasa insecure, kekhawatiran. berarti kita lanjut Bagi kami aja kan, bahwa maksudnya di proses keyakinan hukum. menegakkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, bagaimana menyuarakan kebenaran bahwa bangsa ini akan lebih baik ke depan, bagi kami tidak perlu takut. Tidak Pelaporan perlu. ini, Mbak, instruksi Baik. pelaporan ini adalah ekspresi dari masyarakat. Mereka kecewa dengan statement-statement yang Baik. menghasut Iya, itu. Interupsi. Iya, silakan Mas Ya, Antoni. jadi ketika ada satu pihak yang merasa pendapatnya yang harus dilindungi, tetapi meminta pemerintah untuk menstop pendapat orang lain, itu rasanya nggak fair. Jadi pemerintah di sini nggak akan ikut-ikutan. Silahkan aja melalui proses hukum atau apapun itu, pembuktian di pengadilan justru akan lebih terang, bisa ada ahli di sana, bisa ada semua bukti dibuktikan. Dan pemerintah kan tidak bisa masuk ke dalam ranah yudikatif misalnya, tidak bisa. Jadi saya rasa insecure yang dituduhkan kepada kami juga nggak akan laporkan Bapak, tenang aja. Kami akan laporkan bahwa kami dituduh insecure, tidak gitu ya. Tapi saya malah berpikir jangan-jangan ini yang insecure yang mengatakan kepada kami gitu, kok takut dilaporkan kepala polisi oleh sesama civil society. Ya. Kami tidak Interupsi, ikut-ikut Mbak. campur. Baik, Terima kasih. saya mau tanya Bang Pangi. Bang tadi sampaikan bahkan Seskap juga pernah mengatakan bahwa banyak sekali yang masih mempercayai Pak Prabowo dengan segala program-program prioritasnya. Kalau dari data yang Anda ambil, terkait tadi Anda katakan banyak sekali kritik-kritik dari program yang Anda Ya, sampaikan. sebenarnya begini, kalau pengamat seperti saya kan boleh saya kritik misalnya. Saya minta tolong itu kalau ada Menteri Kesehatan, tolong dicopot. Karena ada niat dia ingin menaikkan BPJS. Harusnya saya akan cinta Republik ini, saya cinta negara ini. Negara nggak boleh berbisnis sama rakyat. Itu layanan dasar. Gratiskan BPJS. Itu jelas Mbak, kritik saya itu. Copot Menteri Kesehatannya. Itu membuktikan bahwa nggak boleh berbisnis untuk rakyat. Kenapa layanan dasar? Sekarang yang terjadi BPJS saja banyak 124 list obat dihilangkan. Enggak. Itu kan tanda kita pertanyaan saya mencintai. terkait dengan kritik itu sendiri, banyak yang mengatakan bahwa ini akan menjadi huru hara begitu ya di masyarakat. Sementara dari data yang disampaikan Seskap ada sekitar 96 juta lebih ya masyarakat yang percaya dengan Pak Jadi nggak Presiden. perlu khawatir harusnya Ya kan? itu artinya masukan, ini kan masukan saya sebagai Oke, pengamat. oke. Tolong jangan dinaikkan harga BBM. Ini kan harga inflasi kita hari ini kan gara-gara rezim sebelumnya yang naikkan harga BBM siang malam itu sore itu. Tapi yang Karena subsidi ketika harga dinaikkan loh, BBM Bang. naik, Oke. ketika harga BBM naik itu barang akan naik. BBM turun harga BBM nggak, harga barang transportasi nggak akan turun. Itu kan normalisasi rezim sebelumnya. Tolong jangan dilakukan lagi. Hati-hati Tapi untuk yang menaikkan harga yang BBM. subsidi tidak dinaikkan. Nah, ya ini yang bicara tentang pertalit yang subsidi. Artinya Oke. masih didengar kan? Oke. Masih didengar kan? Ya. Itu berarti kan presiden ini masih mendengar. Maksud saya gini, MBG masih kacau, evaluasi, copot. Itu masukan. Contoh apa lagi? Haji sudah murah. Dulu Mbak Haji naik terus. Nah, itu harus kita syukuri yang begini. Contoh lagi, kita fair dong. Itu nurani kita, kalau kita ada yang janggal, nurani kita harus bersuara. Tapi kalau ada yang perlu kita puji, kita puji. Contoh misalnya begini, pupuk udah disubsidi. Kita syukuri ini. Gitu. Termasuk misalnya perampasan aset, ini akan dibuat sejarah. Akan disahkan.
kita harus hormat dong Mbak yang begini gitu. Termasuk misalnya Omnibus Law cabut gitu. Ini masukan saya. Apakah saya di penjara? Enggak kan? Oke. Kenapa? Berarti- Yang saya sampaikan itu adalah pro rakyat. Oke, tapi terkait dengan tapi pelaporan terhadap ternyata aktivis Anda ada setuju? juga strong leadership. Baik, tapi yang terkait dengan pelaporan terhadap aktivis Anda setuju? bukan setuju Oke, nggak kita akan setuju jawab setelah jeda, substansinya Bang Mbak. Pangi. Apa Tetaplah yang di diperjuangkannya gitu loh.